Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pandawa. Kembali lagi pada channel kami. Apa kabar sahabat-sahabat yang ada di sana? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview lahan gadangan kita. Lahan calon. Ini kita lagi pengerjaan lahan atau kebun untuk penanaman tumpang sari ini sahabat ya. Targetnya adalah untuk tanam melon. Nanti sebelah kanan kirinya kita akan tumpang sarikan dengan terong dan cabai sahabat. Nah, ini beberapa waktunya lalu kita sudah lakukan penggemburan tanah dengan cangkul sahabat ya kemarin. Karena ini bekas kita juga tumpang sari dengan alpukat. Nah, saat ini kita akan manfaatkan juga untuk penanaman buah melon sahabat ya. Dan beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan pencangkulan, terus kita sudah tabur ini tai kambing ya. Nanti kita akan share pupuk apa saja yang kita padukan ya untuk tanaman melon kita. Jadi seperti ini ya sahabat ya. Ini kita lagi proses penaburan khusus yang kapur. Biasanya kita menggunakan kapur dolomit, tapi pada kesempatan kali ini kita memanfaatkan menggunakan kapur gampang sahabat ya. Jadi sebagai bahan pengganti ataupun penetralisir tanah, kita memanfaatkan kapur gampang itu sebagai penetral tanah, karena untuk menghasilkan tanaman yang subur itu pH tanah harus 6 ya, 6 ataupun 7. Kalau 7 itu terlalu berat, kalau 5 terlalu basah, itu nanti juga tanaman akan leles sahabatnya. Langsung saja sahabat, ini kita akan berbagi tipsnya ya sahabat, untuk menghasilkan tanaman yang subur dan juga tanah kita akan menjadi tanah yang subur ya sahabat. Langsung saja, untuk awalan kemarin kita sudah lakukan pencangkulan ya. Kita sudah lakukan pencangkulan untuk menggemburkan tanah ini dibentuk bergulut-gulut ya sahabat. Ini cuma di belakang rumah ya. Jadi kita buat 15 gulut. Setelah itu baru kita lakukan pemupukan ya. Ini pupuknya kita gunakan 3 jenis pupuk. Ini rahasianya, sebagai pupuk dasarnya atau pengganti NPK 1616 ataupun NPK seimbang ya sahabat ya. Kenapa begitu? Ini sedikit saya sepilkan ya, saya jelaskan sedikit. Yang mana pupuk dasar atau pupuk organik ini kita menggunakan 3 jenis, yaitu dari tai ayam, tai kambing, sama tai sapi ya sahabat ya. Saya jelaskan ringan. Tai kambing ini atau di kampung saya itu sebutnya serindel ya. Tai kambing ini banyak mengandung unsur K ini ya. Ini tai kambing ini banyak mengandung unsur K. Sedangkan yang tai ayam itu banyak mengandung unsur N. Nah, sedangkan yang tai sapi itu banyak mengandung fosfor atau P. Jadi ini nantinya akan menjadi pupuk seimbang atau NPK ya. Bayangin aja, kita beli NPK yang warungan itu, NPK 1611 Mutiara, itu harganya lumayan. Kalau di kampung saya 25.000 1 kilonya. Mungkin di tempat lain itu berbeda. Tapi kita cari terobosan agar lebih ringan ya tentunya. Nah, di samping itu nanti kita akan tambahi juga SP36 karena tidak ada yang subsidi. Jadi kita manfaatkan SP36 yang non subsidi. Ini di kampung saya per 25 kilo itu harganya 130. Jadi ini untuk satu rantai bahasanya ya, kalau di kampung kami ini satu rantai ini kita kasih 2 sak, yaitu 50 kilo nantinya ya. Tapi ini belum
belum kami tebar yang SP36, karena kami masih menunggu yang tai ayam itu. Tai ayam itu belum datang ya, kita udah pesan. Ini nggak banyak, nanti kita hanya kasih taburan 20 atau 30 tai ayam ini. Dan kemarin kita udah tabur 20 serintil ya, dan juga 20 untuk tai sapinya. Jadi ini kita buat pupuk NPK organik seimbang, jadi 1 berbanding 1 berbanding 1 nih sahabat. Nanti setelah kita udah 3 jenis tai ini, hewan ini udah kita tebar semua, lalu kita akan kasih EM4 sahabat ya. Jadi EM4 nanti kita akan buat dalam 1 tangki air yang 16 liter itu, nanti kita akan kasih EM4 nya itu setengah botol. Jadi untuk ini nanti kita lihat, mungkin bisa habis 1 botol ataupun 2 botol. Ini tujuannya atau fungsi utama dari EM4 itu untuk menghancurkan serintil ini ya sahabat ya, dan juga menggemburkan tanah, karena tujuan utama kita adalah untuk menggemburkan dan juga menyuburkan tanah, seperti itu sahabat ya. Jadi kita hanya memanfaatkan lahan di belakang rumah, kita manfaatkan, kita rencananya mau kita tanami melon dan juga tumpang sari dengan terong mungkin ya sahabat. Nanti yang pinggir-pinggir rencana ini lagi-lagi hanya rencana sahabat ya. Itu nanti kita akan tanamin juga seledri. Nah ini ya kita akan olah ya. Dengan luas 1 rantai ini kita akan memaksimalkan untuk hasil yang luar biasa sahabat ya. Jadi ikuti kami, mohon dukungannya dengan klik subscribe agar sahabat-sahabat mendapatkan ataupun bisa menyaksikan video kami terupdate sahabat ya. Insyaallah nanti waktu penanaman kita akan buatkan video, kita akan sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian agar kita bisa sama-sama belajar ya sahabat ya. Jadi sangat simpel sekali kita menggunakan ini sahabat ya. Ini ada triknya sahabat ya, karena kapur gamping ini kalau kita langsung kita tebarkan di tanah itu nggak bisa ya sahabat ya, karena ini kalau kena air dia akan panas, dia akan umup dalam bahasa Jawanya. Jadi triknya 1 sak itu atau 25 kamplek yang kita beli dari toko bangunan itu, kita bedel semua, kita jereng di tempat yang lempar, lalu kita kocor, kita siram-siram yang prongkol-prongkol ini, kita kasih air, nanti dia akan mengembang sahabat. Dia akan mengembang, tapi kita akan biarkan saja. Kita biarkan sampai ngembang itu nanti dia akan hancur, lembut seperti ini. Yang begitu lembut, tapi ini bisa dikatakan kapurnya sudah mati ya, sudah tidak berbahaya dengan tanah. Nah setelah itu baru bisa dimanfaatkan. Kalau dari segi waktu ini kita memakan waktu minimal itu 24 jam ya sahabat ya. Jadi setelah kita ler, kita kasih air, itu nggak bisa langsung kita gunakan, tapi harus kita diamkan atau kita angin-anginkan itu selama 24 jam, sehari semalam. Itu minimal sahabat ya. Kalau lebih lama lebih baik, karena memastikan kapur ini biar benar-benar sudah mati. Nah setelah kapur ini sudah mati, baru kita berani taburkan di bawah ataupun di lahan yang hendak kita tanami ini. Fungsi kapur ini adalah kayak kang gonanu kang, gonanu alpukat sampai kang, gak apa-apa, untuk menetralkan dan juga mengurangi hama ya. Ini dia akan
menaikkan pH nih sahabat ya. Semakin kita kasih banyak taburan, maka pH tanah kita akan naik. Seperti itu ya sahabat ya. Kalau kita tergantung juga ya sahabat ya. Kalau udah pH tinggi berarti kita harus tambahi basah. Kalau lahannya udah bagus berarti nggak perlu membutuhkan kapur. Ini bisa kapur dolomit ataupun kapur gampeng. Yang paling tinggi ya, yang paling bagus kalau menurut kami itu dari kapur gampeng itu sahabat ya. Karena dari segi harga lebih murah dan juga kandungannya lebih tinggi ini sahabatnya. Seperti itu. Saya simpel aja. Nanti setelah kita udah tabur 3 jenis tai ayam dan juga kapur, dan yang terakhir nanti kita akan tambahi SP ya, SP non subsidi itu kita tabur semua, baru kita akan lakukan pencacahan. Kita akan cacah semua, kita cangkul. Nah setelah itu baru kita lakukan penutupan menggunakan mulsa sahabat ya. Oh iya, satu lagi, sebelum kita kasih mulsa, nanti kita akan pasang drip dulu sahabat. Drip irigasi untuk pengairan. Itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam pengocoran ya, dalam aktivitas pengocoran itu. Karena ya lumayan kalau kita pakai tangki ataupun pakai bak untuk ngocor satu lubang itu luar biasa. Nah kita siasati menggunakan selang drip agar airnya itu bisa maksimal meresap ke tanaman kita. Oke, seperti itu sahabat. Sementara yang dapat kita sampaikan, silahkan ikuti update dari video kami dengan melakukan klik subscribe dan juga like ya. Mohon dukungannya agar kita bisa sama-sama sukses dalam bertani dan juga menjadi konten kreator. Oke, sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam sukses untuk kita bersama.